Oh, Selama kami berada di atas kereta luncur anjing, aku hampir kehilangan satu telinga. Siri, berapa suhu di sini? It's minus 47 degrees outside. Suhu udara di Antartika antara minus 14,8 derajat Fahrenheit atau minus 20 derajat Celcius. Dan di sini minus 58 derajat Fahrenheit atau minus 47 derajat Celcius. Paru-paru kami tidak terbiasa, makanya kami terbatuk. Cuaca di sini sangat dingin dan kering. Ada banyak orang yang tinggal di sini, sekitar 300.000 jiwa. Yakutsk adalah ibu kota Republik Sakha, sebuah wilayah otonom di Rusia, 280 mil jauhnya dari Kutub Utara. Karena tempat ini adalah titik paling timur laut dari Siberia, tempat ini sangat terisolasi dari bagian dunia lainnya. Suhu di luar sekitar minus 50 derajat Celcius. Titik didih air ini adalah 100 derajat Celcius. Seperti yang kalian lihat, airnya langsung berubah menjadi kristal es. Suhu udara terendah yang pernah terukur di wilayah ini adalah minus 71,2 derajat Celcius. Seolah-olah tempat ini adalah planet lain. Pisang yang ditinggalkan di luar bisa berubah menjadi palu dalam hitungan menit. Orang-orang tidak bisa memakai kacamata berbingkai logam di sini karena logam bisa menempel pada kulit mereka, dan jika mereka ingin melepas kacamata mereka, daging mereka bisa robek. Ini adalah potongan daging yang sangat mirip dengan daging manusia. Mari kita tempelkan pada logam. Seperti yang kalian lihat, ini adalah pipa air, dan pipa ini harus diletakkan di atas tanah karena bawah tanahnya membeku menjadi es. Jadi sebenarnya ada es setebal 100 kaki di bawah kota ini. Lihat, sungai ini benar-benar membeku. Selama era Soviet, orang-orang yang menentang gagasan Stalin diasingkan ke wilayah Republik Sakha. Mereka adalah politisi, pengusaha, dan lain-lain. Sebenarnya, sebagian dari orang-orang yang tinggal di Yakutsk ini adalah keturunan mereka. Jadi tempat ini dulunya adalah tanah pengasingan. Sekarang ada kehidupan kota di sini, namun kita bisa menyebut kehidupan di sini sebagai neraka es, mendorong batas-batas kemampuan tubuh manusia. Tidak peduli seberapa tebal pakaian kita, tidak akan cukup untuk menjadikan tubuh kita hangat. Jika memiliki mobil di sini, kalian memiliki masalah besar. Musim dingin berlangsung 6 hingga 7 bulan di sini, dan pada waktu itu kalian tidak bisa mengemudikan mobil kalian. Jika kalian bersikeras, kalian tidak akan pernah bisa mematikan mobil kalian. Misalnya, mobil dengan mesin menyala seperti yang kalian lihat di sini. Kosong, tidak ada orang di dalamnya. Ada ratusan mobil seperti ini. Dan alasan mengapa mesinnya dibiarkan terus menyala, karena jika dimatikan, ia akan sepenuhnya tertutup es dan oli mesin akan membeku. Seperti yang kalian lihat, pemilik kendaraan ini pasti telah memutuskan untuk tidak menjalankan mobilnya untuk waktu yang lama. Hanya 20 menit setelah mesin mati, kebanyakan mereka akan pasrah. Ada mobil lain yang membeku di sini, menunggu untuk digunakan kembali musim panas depan. Mobil ini menyala kan? Mari kita lihat apakah ada orang di dalamnya. Ya, tidak ada. Dapatkah kalian bayangkan berapa besar pemborosan energi di sini? Untungnya, Rusia adalah negara yang cukup kaya akan sumber daya minyak dan gas alam. Lihat, pipa knalpot ini dipanjangkan menggunakan pipa luar. Bahkan asap knalpotnya membeku juga. Sebegitu dinginnya di sini. Ada penutup khusus untuk pelindung, namun terkadang ini juga tidak cukup. Bagi orang yang mampu, mereka menyimpan kendaraan mereka di garasi pemanas. Karena kendaraan-kendaraan ini terus menyala, terdapat lapisan asap knalpot yang terus menyelimuti kota. Jarak pandang seringkali di bawah 60,9 meter karena kabut asap. Rumah-rumah di sini memiliki arsitektur yang benar-benar berbeda. Alasan mengapa bangunan dibangun di atas pilar adalah karena tanahnya tertutup es, dan ada kemungkinan es tersebut bergeser atau bergerak. Rumah-rumah tua mulai miring setelah 1 dekade atau lebih karena jumlah esnya yang meningkat atau menurun. Rasanya seperti ditusuk jarum. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah terkena radang dingin karena lemari es beroperasi pada suhu sekitar 4,4 derajat Celcius dan freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kami dapat dengan yakin mengatakan bahwa semua tempat di sini dapat berfungsi sebagai freezer berteknologi tinggi karena suhu di sini adalah minus 50 derajat Celcius. Itu sebabnya sebagian orang dapat menyimpan buah atau daging hanya dengan menggantungnya di luar jendela seperti itu. Bisakah aku membuat kereta luncur dengan ini?
Aku baru saja melepas sarung tanganku sebentar untuk syuting. Sekarang terasa sangat sakit. Bulu mataku juga membeku. Aku coba singkirkan esnya. Jika kalian di luar selama lebih dari 15 menit, kalian akan mengalami gejala seperti kulit terbakar dan kesulitan bernapas. Rasa dingin yang dimulai rasa sakit seperti ditusuk jarum, radang dingin, diikuti dengan hilangnya indera perasa, kemudian berakhir dengan kematian. Dia melepas sarung tangannya hanya selama 5 menit untuk merekamku, dan ujung jarinya langsung memutih. Mikrofon kami memberi peringatan merah, dan ia tidak dapat berfungsi dengan baik. Kameranya juga tidak berfungsi seperti seharusnya. Tutupnya membeku. Ponsel kami juga tidak berfungsi. Baterainya sekitar 10% beberapa menit yang lalu, kemudian tiba-tiba mati. Padahal sebenarnya tadi hampir penuh. Apa yang kalian lihat di belakangku adalah kuburan. Ketebalan es di bawah sepatuku sekitar 100 kaki, dan lapisan es di bawah kota ini tidak meleleh bahkan di musim panas. Jadi, bagaimana orang menguburkan orang yang mati? Mereka mengumpulkan potongan batu bara dan membakarnya selama 2-3 hari. Saat batu baranya terbakar, balok esnya meleleh dan dapat dengan mudah dipindahkan menggunakan skop. Maka area tersebut dapat digali hingga kedalaman 6-7 kaki. Mayat seseorang yang meninggal 100 atau 200 tahun yang lalu dapat tetap utuh bahkan sampai hari ini. 20% total cadangan berlian dunia ada di Yakutsk. Selain itu, terdapat juga semua elemen dalam tabel periodik. Ada banyak fosil mamut dan dinosaurus di bawah wilayah Yakutsk. Di daerah di mana mamut pernah berkeliaran, bangkai utuh mereka masih dapat ditemui hingga sekarang ketika es mencair. Di tempat ini, di mana orang-orang tidak bisa bertani atau bercocok tanam, mereka mengkonsumsi ikan. Salah satu fitur terpenting dari pasar ini adalah mereka memajang ikan di kios-kios umum, bukan kulkas, karena suhu di luar jauh lebih dingin daripada kulkas manapun. Sepotong daging yang tertinggal di luar tidak akan rusak selama berbulan-bulan. Ada juga daging kelinci beku di sini. Daging kelinci dan bebek banyak dikonsumsi oleh masyarakat sini. Daging kuda juga sangat umum. Ini beratnya sekitar 45 pon. Mereka membeli seluruh ikan ini, meletakkannya di luar, dan mengonsumsinya selama berhari-hari. Yang ini juga sedang dijual. Ya, tidak rusak pastinya. Telinganya tidak goyang sama sekali. Berapa jam kalian bekerja di sini? Сейчас он работает. Ну, мы примерно вот 8 часа. Sudah berapa lama kalian melakukan ini? Уже, наверное, лет. Berapa lapis pakaian yang dia kenakan? Вот кофта. И вот такие эти. И вот. Mereka berdiri di atas bulu seperti itu agar mereka tidak merasakan dingin dari kaki mereka. Orang-orang Yakutsk yang merupakan mayoritas penduduk berasal dari Turki. 38% populasinya berasal dari Rusia. Hanya ada anjing jenis itu di sini. Sayangnya, kucing tidak bisa bertahan hidup. Hanya mamalia dengan bulu yang sangat tebal. Ada 2 lapisan kaca di dalam mobil. Jadi ketika penghangat menghangatkan bagian dalam mobil, suhunya tidak langsung berubah secara tiba-tiba. Hal yang paling menakutkan saat berada di jalanan adalah bahwa orang yang mobilnya mogok bisa saja meninggal dunia. Mereka harus memperbaikinya dalam waktu 30 menit. Jika tidak, oli mesin di bawah kap akan membeku dalam hitungan menit. Jika orang terlantar di daerah pedesaan ini tanpa sinyal telepon, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain mati kedinginan dalam beberapa jam. Itulah sebabnya setiap pengemudi membawa kotak peralatan di mobil mereka. Maria, penduduk asli Yakutsk, mengundang kami ke desa mereka untuk menunjukkan budaya mereka. Perjalanan kami ke desa diakhiri dengan naik kereta luncur anjing. Selama kami berada di atas kereta luncur anjing, aku hampir kehilangan satu telingaku karena terkena angin dan dingin. Maria baru saja menerima kami di rumahnya yang berada di pedesaan. Kita akan mengenal lebih dekat tentang orang-orang Yakutsk yang misterius ini. Kau bisa lihat hampir setebal jariku. Rasa sakitnya tak tertahankan. Aku tidak bisa merasakannya. Mati rasa. Lihat telingaku yang satunya, jauh lebih tipis. Kuda-kuda di sini jauh lebih pendek dari kuda-kuda normal. Tubuh mereka dikondisikan agar menjadi lebih pendek. Dengan demikian, mereka bisa membuat diri mereka lebih hangat. Lebih sedikit permukaan tubuh yang terpapar udara dingin. Mereka memberi kami pakaian mereka sendiri dan kami membungkus diri kami. Kalian akan tahu dari kapal yang membeku di sana bahwa tempat kami berpijak sekarang adalah sebuah danau. Kami mencoba untuk memukulnya pada sudut 90 derajat.
Kami baru saja mengebor lubang berdiameter 20-25 inci di sini. Sapi-sapi akan datang dan minum di sini. Kami akan singkirkan es yang pecah ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar air ini sepenuhnya membeku kembali? In 1 hour. Sapi di desa ini selalu ditaruh di lumbung selama musim dingin. Apakah mereka tidak pernah merasa kedinginan? They do, of course. That's why they don't spend much time outside. Ini apa sebenarnya? Your ear got frostbitten. If it lasted longer, it will be very dangerous. Mereka harus mengamputasinya kan? If they cannot save it, they can cut it because the cells are dead. For your ear, it's a traditional Yakut medicine, fat of bear. Beruang? Yeah, my father took it from hunters. Oh. This will help frostbitten and also if you burn it. Jika kalian memperhatikannya dari belakang, kalian bisa melihatnya lebih jelas. Ia bengkak parah dan mereka menyebutnya radang dingin. Aku mungkin akan kehilangan seluruh telingaku jika aku berada di udara dingin selama lebih dari 15 menit. Alam tidak main-main di sini. Berapa suhu terdingin yang pernah kamu alami? The coldest temperature is -71 Celsius. Dingin itu seperti apa menurutmu? If I have good clothes, if I have enough clothes, before -40 it's not real winter temperature for me. -41, -48 it's fine. Below -48 it's cold, and below -52 it's very cold. And every degree feels. The funny thing is cold weather feels like fire, like burning. Ya, itu benar. Sekarang telingaku terasa seperti terbakar. Aku merasa ini sangat panas. Sometimes people drink too much and they fall asleep somewhere outside. And one night outside, some people didn't have proper clothes and they went to the woods and their car broke down. They couldn't call someone because no phone service. Yeah, and it ended. Apa pendapatmu tentang alam? Whole lifestyle of Yakut people, of Saha people, is taking care of nature, respecting it. Early childhood, me and my family, we used to go to the woods to fish, to hunt. It's just a part of our life. And we always remember that we are not the owners of this land. We are just guests. For example, we always make a ritual. When we go to pick some berries, we always take a little food with us. We leave it on the ground and say, nature, please share with us. Please give us some food. It's for the master of that land, for the spirit. Apa kalian percaya bahwa alam memiliki roh? For example, when we go to the forest, you shouldn't speak loud because you can disturb the spirits. You shouldn't drink there, have fun there, throw the garbage. Don't disturb, don't destroy. Yakut religion is not something which is written in a book or there is a church. There is one center of our religion, but it's not something that in other religions that we do every day. We should pray. We don't do something like that. But it's in our mind. It's in our lifestyle. And it's all related to nature. Atas apa yang kalian miliki, kalian berterima kasih kepada alam, bukan Tuhan. The gods are nature. Our gods are part of the nature. Sekarang aku mengerti. Mengapa kalian tidak pindah ke daerah selatan yang lebih hangat? Karena hidup dalam suhu seperti ini terasa menyiksa. It's a torture for you, but not for us. The first reason is my family. My family is here, and for me, the best is to be close to my parents, to my brothers. And secondly, I like the nature here. It's very pure. The ecology is very pure, and it's for me and for my future children. Breathing fresh air, it's very important. Third, because of our culture, I want to preserve our language, our traditions, and give them to the next generations.
Yakutsk juga memiliki musim panas. Pada bulan Juli, suhu rata-rata hariannya sekitar 19 derajat Celcius. Karena pemanasan global, lapisan es di dunia kita mulai mencair dan bangkai-bangkai mamut bermunculan, dan juga virus yang bersembunyi selama ribuan tahun yang belum pernah ditemui manusia modern sebelumnya bisa muncul. Ketika orang Eropa bermigrasi ke Amerika Utara, flu yang mereka bawa ke benua itu membunuh sebagian besar penduduk asli Amerika yang telah terisolasi selama berabad-abad. Flu tidak membunuh kita karena sistem imun kita kuat. Demikian pula, penyakit kuno yang terhadapnya kita tidak kebal dapat muncul dengan mencairnya es di wilayah ini, dan umat manusia mungkin akan menghadapi konsekuensi yang menakutkan. Terima kasih sudah menonton. Video ini adalah episode pertama dari serial dokumenter traveling. Aku mengunjungi tempat-tempat unik yang tidak diketahui banyak orang dan membuat film dokumenter mengenai tempat-tempat tersebut dengan pendekatan yang komprehensif. Video berikutnya di kanal ini juga masih dari Yakutsk. Aku melakukan 8 percobaan es pada suhu minus 55 derajat Celcius. Telur dan mie membeku, pakaian basah, dan bermain bowling dengan balon air. Jika kalian tidak ingin ketinggalan video ini dan ingin menonton semua video kami, pasti video ini dan membantu kami membuat film dokumenter independen dengan pendekatan yang komprehensif. Aku juga ingin berterima kasih kepada timku karena telah membuat proyek ini bersamaku. Sampai jumpa untuk sekarang. Ruhi Janet pernah di sini.